Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita menyaksikan wadimur pemirsa, tapi wadimur ini tipe jaguar antik, yakni nggak semuanya wadimur itu jelek pemirsa, walaupun kedengarannya sarung wadimur dikit-dikit wadimur kan gitu pemirsa. Wadimur juga berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Ini yang wadimur yang kelas agak menengah, ya agak menengah lumayan pemirsa, bukan wadimur yang harga di bawah 100, ini yang di atas 100, tapi bagus pemirsa, songket. Tapi sebelum itu pemirsa, mari kita mengkaji bersama. Kajian kita melanjutkan kajian sebelumnya. Sebelumnya kita mengisahkan bila Alqamah yang ketika naza sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah berkat dapat ampunan dari orang tuanya, ibunya, dan mendapatkan ridha dari ibunya. Yang kedua, kisah yang kedua gini baca. Waruya, diceritakan anna Awam bin Haushib. Ada ulama namanya Awam bin Haushib. Qala, suatu ketika berkata, nazaltu marratan hayyan. Suatu ketika aku memasuki desa Hayyan. Ada desa namanya desa Hayyan di situ pemirsa. Wa ila janibi dzalikal hayy, di dekat desa itu, di samping desa Hayyan itu makbaratun, ada makbarah. Ya, ini Al-Awwam bin Haushib. Ini ceritanya Al-Awwam bin Haushib ini suatu ketika memasuki desa, nama desanya Hayyan, dan di pinggir desa itu ada kuburan. Falamma kana ba'dal asri, ketika setelah asar, insyaqqa minha qabrun, kuburan yang ada di pinggir desa itu pecah, terbelah gitu saya. Fa kharaja rajulun ra'su himarin, dan keluarlah dari kuburan itu laki-laki yang mana kepalanya terdiri dari himar. Wa jasadu insanin, dan tubuhnya, badannya berbadan manusia. Fanahika salasu nahaqatin, dan kalau bahasanya, kalau kambing kamu bunyi be, itu apa namanya bahasanya, mengucapkannya itu bahasa kambing embe apa? Enggak, bersuaranya itu apa namanya meringki. Ringkiane kambing gitu. Suara kambing. Bukan iya, itu bisa di sini apa ya? Moko bangai apa ini? Piro-piro bangai ngahan. Apa beda? Intinya pemirsa ya, meringi apa meringi. Kalau sapi kan mar, itu suaranya itu pemirsa ya. Ringki apa? Ringki. Bahasanya ringki. Mengeluarkan suara lah, pemirsa, mengeluarkan suara ya. Kalau kambing kan mbe gitu pemirsa ya. Ini enggak himar, enggak tahu, saya enggak pernah tahu suaranya himar ya. Yang kita bahasakan mbe lah. Mbe ya, ini pemirsa ya. Suara laki-laki yang dari kuburan itu keluar, kepalanya himar dan mengeluarkan suara 3 kali. Ya, kalau kambing suaranya kan ini himar, saya nggak tahu bahasanya himar, cengingiknya bahasa himar atau suaranya himar seperti apa, nggak tahu. Tapi yang saya tahu seperti kambing lah. Kambing kan bunyinya mbe 3 kali mirsa ya. Setelah asar. Summa tabaqa alaihi qabru. Kemudian setelah itu kuburan itu tertutup lagi mirsa ya. Kuburan tutup lagi. Faida ajuzun ta'zilu sya'ran aw sufan. Dan di situ, di samping kuburan itu ada orang yang lemah. Ya, orang yang lemah, yang mana ta'zilu sya'ran aw sufan, yang hanya menenun terhadap rambut atau bulu. Ya, ini ada di kuburan itu
orang tenun, perempuan yang tua renta yang menenun saja. Suka menenun, bagaimana menenun itu saya. Menenun sarung, contoh menenun sarung bagaimana kan, jahit itu saya. Faqalat li imra'atun ukhra, kemudian ketika aku melihat kejadian itu, kejadian kuburan ini kan saya hanya lewat datang ke sana. Katanya siapa ini? Tadi Awam bin Haushib ini. Berkata kepada aku perempuan lain, tarotil kal ajuz, wahai Awam, apakah engkau mengetahui siapa orang yang tua renta itu? Qultu malaha. Aku berkata, siapa dia? Qalat, perempuan yang lain berkata, tilka ummahadza. Sesungguhnya perempuan tua renta itu ibunya yang dikubur tadi itu yang keluar. Qultu maka nakisatu, bagaimana ceritanya kok bisa seperti itu gitu. Qalat, perempuan yang ada di sampingnya Awam ini berkata, kana yashrabul khamru fa idza raha taqulu lahu ummuhu. Wahai Awam, bahwa anak muda yang tadi itu keluar dari kuburan itu, yang kepalanya seperti himar, bentuk himar itu adalah minumannya tiap hari minum minuman keras. Ketika sedang istirahat, ya sudah sadar, ibunya berkata kepadanya, ya bunayya ittaqilla ilayya mata tashrabul khamra. Wahai anakku, katanya ibunya, bertakwalah engkau kepada Allah demi aku. Mata tashrabul khamra, ketika engkau meminum khamr. Fayaqulu laha inama anta tanhaqina kama yanhaqul himar. Nah, ketika ibunya berkata seperti itu, takwalah engkau kepada Allah demi aku, dan ketika engkau minum khamr, ya, ibu ini bilang seperti itu. Anaknya ini yang minum khamr itu berkata ke ibunya, ibuku bahasanya, bu, kamu ini kok cengengian, kok koyo apa bahasanya, suaramu kok seperti suaranya himar, keledai. Himar itu keledai menurut saya. Bu, kamu ini ngoceh terus, kok seperti suaranya keledai ya gitu saya, kalau bahasa Jawanya. Yang dikatakan anaknya. Famata ba'dal asri, kemudian anaknya ini meninggal pemirsa, setelah waktunya asar. Qalat huwa yanshaku anhul qabru, kemudian perempuan ini berkata, maka oleh karena itu perkuburan yang anaknya ini yang telah dikubur pecah, ya, terbelah menjadi dua. Kemudian setelah waktu asar pasti terbelah dan keluar, dan kepalanya keledai, tubuhnya manusia, dan cengengean, ya, dan bersuara seperti suaranya keledai 3 kali, kemudian tertutup lagi. Nah, itu misalnya ini kisahnya. Wal iyadu billah minal uquqih, dan semoga kita semuanya berlindung kepada Allah dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Ini kisah nyata misalnya di dalam hadis Irsyadul Ibad. Bukan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad. Ini mungkin pernah kita dengar cerita itu, misal ternyata ini memang ada di kitab Irsyadul Ibad, bahwa Al-Awam bin Haushib melihat langsung, orang ulama namanya Awam Haushib melihat langsung kejadian itu menurut saya. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya bukan termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, tapi termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, baik masih hidup maupun telah meninggal. Baik menurut saya, dan enggak lama-lama kita unboxingkan sarung Wadimor yang mungkin kelasnya lumayan standar misalnya, bukan yang murah. Ini songket, karena Wadimor itu ada yang songket, ada yang tidak biasa. Ini kemarin kan habis yang sini nih. Tinggal 4 tahun. Taruh sini mana? Taruh sini. Ya. Ini biasa ya, ini sarungnya. Bagus juga biasa. Ini kisaran harganya berapa, Rik? 100. Kurang lebih ini 100 biasa ya, harganya murah biasa ya. Ini songket biasa ya. Ya namanya Wadimor, enggak tahu apa Wadimor ini kok bisa murah.
Kalau BHS seperti ini motifnya kurang lebih harganya Ya, itu gimana? 700-an pemirsa ya. Kalau seperti ini motifnya. Motifnya seperti ini ya. Kalau BHS. Ini bahannya kan. Bahannya itu. Kalau dari songketnya, kalau dilihat dari songketnya. Jaguar soalnya ini. Ini saya, antum lihat sendiri seperti apa motifnya, ini lihat sendiri ya. Ya cocok buat sholat Jumat ya. Ini undangan juga gak apa-apa menurut saya. Lihat sendiri, antum nilai sendiri seperti apa motifnya. Ini mesti pesan mas. Udah dipesan orang. Nah, tadi enggak fotonya tuh. Ya tak foto. Entah yang kuning. Ini biasa saya, biasa antum nilai sendiri. Ini Wadimor yang lumayan kelasnya sih. Ya standar misal nggak terlalu murah, tapi kualitasnya bagus, songket. Beda dengan yang harga 60-an itu mirsa ya. Kalau yang 60-an itu nggak ada songketnya. Tinggal berapa? Plus 12 menit lah. Tinggal berapa? Tinggal buat Dengar saya. satu. Coba hidupkan kipas itu di yang nomor 3 di panah di. Tiga. Panas pemirsa ya. Siang sudah. Saya jam setengah 2, jam 2-an ini ya panas. Enak kalau malam. Oh mantap pemirsa ya. Ini ungu. Ini enggak sama tayang ini. Kalau sama enggak usah. Sama? Sepertinya sama. Kembangnya Tembal apa? Oh sama kan. ini. Buatnya beda. Beda tak? Ya beda. Baik, ya itu pemirsa ya. Ini adalah sarung-sarung Wadimor yang tipe ya agak tinggi, ya bukan nggak tinggi, ya lumayan lah. Dan songket lumayan bagus. Ya namanya sarung bukan bermerek pemirsa ya. Walaupun sponsornya banyak di televisi, ini banyak sponsornya di televisi itu. Wah, apa di sponsornya? Wadimor. Ya itu bisa. Sarung istimewa. Oh ya Wadimor sarung istimewa. Biasanya gitu pemirsa ya, kalau bulan puasa biasanya. Itu ada sponsor itu misalnya, tapi ya karena mungkin kurang berkelas, ya akhirnya ya tertariknya orang mungkin kalau Wadimor ini dibuatkan parcel atau yang lain biasanya. Atau untuk imam masjid, imam tarawih biasanya orang cari Wadimor karena memang agak murah. Baik pemirsa ya, semoga ini ada manfaat dan barokahnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.